Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di tema 2, subtema 1 di kelas 5. Selamat belajar! Ketampakan alam Indonesia yang beragam berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, manusia cenderung melakukan usaha dengan memanfaatkan keadaan atau lingkungan sekitar. Berikut beberapa jenis usaha yang dapat ditemui di masyarakat sekitar. Yang pertama, usaha ekonomi di bidang agraris. Anak-anak, tahukah kita bahwa negara Indonesia disebut sebagai negara agraris? Hal ini karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan agraris terdiri dari pertanian dan perkebunan. Hasil dari usaha pertanian antara lain ada padi, umbi-umbian, dan palawija. Sedangkan usaha perkebunan contohnya adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur mayur. Yang kedua, usaha perikanan. Usaha perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Ada 4 jenis perikanan, yaitu perikanan air payau atau tambak. Hasilnya seperti ikan bandeng, udang, yang merupakan usaha perikanan yang dilakukan di perairan pantai yang landai. Kemudian perikanan air darat atau air tawar, yaitu perikanan yang dilakukan di kolam sebagai tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan, misalnya seperti ikan lele, ikan mujair, atau gurame. Selanjutnya, perikanan keramba. Keramba itu merupakan anyaman dari bambu yang dipasang pada saluran air sungai, danau, waduk, rawa, dan tepi laut sebagai tempat pemeliharaan ikan. Keramba dibuat rapat agar tidak ada celah, kemudian bagian atasnya dibuat pintu untuk memasukkan makanan. Lalu, perikanan minapadi, yaitu kegiatan memelihara ikan yang dilakukan di sawah bersamaan dengan waktu tanam padi. Jenis ikan yang cocok ialah ikan yang cepat besar dan berumur pendek, misalnya ikan mas dan ikan nila. Yang ketiga, usaha peternakan. Usaha peternakan dibagi menjadi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Untuk peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau. Nah, peternakan sapi ini bisa kita manfaatkan dagingnya ataupun susu. Untuk peternakan hewan kecil, contohnya ternak kambing, ternak domba, ataupun kelinci. Sedangkan untuk peternakan unggas, contohnya ayam, itik, angsa, burung puyuh, dan sejenisnya. Yang keempat, usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan mengumpulkan atau menyalurkan barang tertentu dari produsen untuk dijual ke konsumen. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan, contohnya makanan, minuman, pakaian, perabotan, dan lain-lain. Usaha perdagangan yang dilakukan yaitu mengolah bahan pokok kemudian menjualnya, atau bisa juga membeli barang kemudian dijualnya lagi tanpa proses pengolahan. Yang kelima, industri. Kegiatan industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Oh iya, barang setengah jadi maksudnya adalah barang yang telah mengalami proses produksi tetapi belum dapat digunakan secara langsung. Contohnya, kapas diolah menjadi benang. Benang di sini termasuk barang setengah jadi.
karena belum dapat digunakan langsung sebagai pakaian. Kemudian dari benang tadi diproduksi menjadi kain. Nah, dari kain nanti diproduksi menjadi pakaian. Baru pakaian itu bisa kita gunakan. Contoh industri antara lain industri makanan, industri otomotif, industri kosmetik, dan banyak lagi. Yang keenam, kehutanan. Hutan merupakan tanah atau area luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara manusia. Banyak hasil hutan yang dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari kayu, damar, ataupun rotan. Meski begitu, ingat ya, dalam memanfaatkan hutan harus secara bijak. Jangan sampai hutan kita rusak dan gundul. Yang terakhir, usaha pertambangan. Alam Indonesia mengandung banyak bahan tambang, maka dari itu banyak dilakukan usaha pertambangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan biasanya terdapat di pegunungan atau lepas pantai. Bahan tambang akan bermanfaat jika sudah digali dan diolah. Contoh usaha pertambangan diantaranya adalah tambang pasir, emas, minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.